Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan hari keempat Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dulu. Berdoa selesai. Bapak juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada para mahasiswa sekalian, karena sekarang masih bulan Syawal ya, jadi budaya memaafkan dan saling bersilaturahmi ini menjadi suatu hal yang utama ya dalam bulan-bulan ini seperti itu. Nah, kembali ke tema kita pada kesempatan kali ini adalah integrasi Islam dan ilmu pengetahuan ya. Pada materi ini kita akan melihat bagaimana integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Tema yang akan dibahas ini yang kaitan ya dari integrasi Islam dan ilmu pengetahuan itu sendiri, lalu kita akan melihat bagaimana hakikat ayat-ayat Allah ya. Jadi ayat-ayat Allah ini nanti ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah, dan bagaimana koneksi atau keterkaitan antara dua ayat ini, yang mana nanti ayat-ayat ini sebenarnya saling mendukung ya dalam uh, pengembangan ya dari ilmu pengetahuan ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, bahwa Islam ini sendiri tidak membeda-bedakan ya ilmu pengetahuan ini, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sajalah yang uh, menggunakan ya uh, pikiran atau berpikir, sebagai memang juga adalah apa kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga dengan menggunakan akal pikiran itu manusia dapat memahami apa-apa yang ada di sekitarnya ya, yang itu nanti dituangkan, yang disusun menjadi suatu ilmu. Namun kalau kita perhatikan objek-objek yang dipikirkan atau yang dijadikan oleh manusia sebagai objek untuk berpikir dan mempelajari itu sebenarnya adalah ciptaan-ciptaan dari Tuhan. Nah, ini mengapa dikatakan bahwa pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat hakikat dari ayat-ayat Allah ya. Jadi bagaimana eh, dalam Al-Quran sendiri didefinisikan ya, Al-Quran itu sendiri didefinisikan sebagai kalamullah ya, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana itu nanti ditulis ya di dalam surah Mushaf, yang mana ayat-ayat ini berdasarkan sumber-sumber yang mutawatir, ayatnya sumber-sumber yang terpercaya, yang bersifat pasti dan kebenarannya, yang mana ketika seseorang membaca Al-Quran ini itu dapat bernilai ibadah. Dalam Al-Quran sendiri tergandung ayat-ayat yang menyebutkan manusia untuk berpikir menggunakan akal yang diberikan oleh Allah padanya. Karena itu kata akal ya dalam Al-Quran ini terulang sebanyak 49 kali, dan kata-kata kerja ta'qilun ya, memikirkan, berpikir ini terulang sebagai 24 kali, sedangkan kata kerja yaqilun terulang sebanyak 22 kali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran sendiri yang pada hakikatnya adalah kalau Allah itu sendiri ya, menganggap bahwa kata-kata akal ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga hal itu di-mention atau disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri.
Nah, selain itu kata-kata kerja akala, nakilu, yakilu masing-masing terdapat satu tadi. Dan yang paling mencolok adalah redaksi tersebut menggunakan bentuk istifham ingkari atau pernyataan negatif, ya. Seperti kata afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan, yang tujuannya itu untuk memberi dorongan serta membangkitkan semangat berpikir di kalangan manusia. Jadi ketika kita ditanya seperti itu, apakah kamu tidak mau memikirkan, gitu kan, berarti kan ya harusnya kita berpikirkan atau memperhatikan, memikirkan itu, gitu. Namun itu untuk memotivasi kita, oh, ini harus dipikirkan nih hal yang seperti ini, gitu kan. Bentuk redaksional yang seperti ini banyak ya di Al-Quran, ya. Kurang lebih ada 13 kali, artinya pernyataan-pernyataan yang memotivasi kita, mempertanyakan kita, apakah kamu tidak memikirkan, ya, apakah kamu tidak, apakah sama, gitu ya. Jadi ada perbandingan-perbandingan, gitu kan, yang mana jawabannya itu sebenarnya kita sudah bisa memahaminya, bahwa kita sudah tahu dari pernyataan itu. Namun sekali lagi ada motivasi lagi untuk memikirkan. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam Al-Quran juga terdapat berbagai ayat yang khusus membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bahkan dapat dikatakan melampaui zaman turunnya hingga sekarang ini. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu ada juga ya ayat-ayat yang memang membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian dari kebenaran ayat-ayat yang bicara ini baru dibuktikan ya di akhir-akhir abad 20 ya, dan itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini adalah mukjizat ya, bahwa yang dahulu 1400 tahun yang lalu diturunkan, ya para sahabat mungkin tidak, dia hanya mengimani saja gitu ya apa yang ada dalam surah, keimanannya kuat. Nah, sedangkan belum dibuktikan ya, belum bisa terbuktikan ya. Contohnya misalnya ayat-ayat tentang bagaimana penciptaan manusia ya. Dan di surat Al-Mulk ini kan diciptakan bagaimana manusia itu awalnya adalah ah, segumpal darah, nanti berubah lagi itu kan, sehingga nanti menjadi bentuk yang sempurna seperti itu. Nah, ini di ayat ini di zaman sahabat sudah turun, cuma bagaimana bentuk dan visualisasinya itu kan baru ditemukan ketika dunia atau misalnya pengetahuan menemukan alat USG itu ya untuk mendeteksi atau melihat uh, uh, proses perkembangan janin yang dalam kandungan, dan itu ditemukannya di akhir-akhir abad 20 ya, di baru orang bisa oh ini perkembangannya seperti ini, dan itu berkesesuaian dengan apa yang dijelaskan atau disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh lain seperti eh, pemisahan dua lautan ya. Jadi di surah Al-Furqan disebutkan sini ya, bahwa ada lautan yang berpisah, satunya asin, satunya tawar, dan itu tidak saling bercampur. Ini juga disebutkan dalam surah Ar-Rahman ya, kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada laut yang tawar, satu laut yang asin gitu ya. Dan ini fenomena ini sebenarnya juga uh, ada gitu di Indonesia. Bahkan saya pernah melihat itu ada suatu danau gitu ya, karena danau itu dekat laut, jadi atasnya tawar, bawahnya asin gitu. Itu dan tidak saling bercampur. Jadi uh, peristiwa atau misalnya hal ini juga disebutkan ya, seperti itu. Selain itu juga bagaimana Allah menjelaskan tahapan penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi ya di surat ayat 4 ini, bahwa misalnya Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 masa dan sebagainya, dan ini masih menjadi sebuah misteri juga bagi para ilmu pengetahuan, bagi para ilmuwan ya, terkait tentang bagaimana penciptaan 6 masanya itu berlama sebenarnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini menjadi gambaran-gambaran bahwa memang
di dalam Al-Quran itu tidak hanya menjelaskan tentang keimanan, akidah dan sebagainya, namun juga ada menyinggung ya hal-hal yang memang pengetahuan yang itu bisa dikembangkan seperti itu. Nah, berdasarkan pemahaman tentang berbagai ayat berbicara tentang ya ilmu pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat ayat-ayat Allah adalah bukti-bukti kebenaran eksistensi dan maha kekuasaan Allah yang dijelaskan melalui wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memaksa akal dan kesadaran manusia untuk menerima kebenaran. Karena bukti-bukti tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipercaya kepastian kebenarannya setidaknya oleh akal manusia modern. Jadi ketika ini menunjukkan bahwa memang ayat-ayat Allah ini adalah benar gitu ya, karena memang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kesatuan antara ayat-ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Jadi secara umum ayat-ayat Allah ini dapat dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini artinya ayat-ayat yang memang kauli ini kan perkataan ya. Yang ini diturunkan melalui Rasulullah dalam bentuk kalam ilahi. Ya. Itu yang ada di dalam Al-Quran ya, ada di dalam hadis-hadis qudsi ya. Yang ini menunjukkan bahwa memang itu adalah firman Allah. Sedangkan ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah ini adalah segala ciptaan Allah, yang mana ciptaan ini terhampar di alam semesta, ya, termasuk langit dan isinya dan sebagainya, seluruhnya. Ya. Termasuklah kita sendiri ini, manusia ini adalah bentuk-bentuk ayat kauniyahnya Allah. Ya. Jadi bagaimana manusia ini kan adalah makhluk ciptaan Allah, yang mana itu adalah bentuk-bentuk kebesaran Allah di alam semesta. Jadi kita melihat di mana Allah menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa gitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang rendah. Sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk bahwa memang bagaimana Allah menciptakan itu semua. Ya, itu bagian dari eksistensi Allah. Bagaimana ada yang matanya sipit lah, ada yang matanya belok lah, ada yang hidungnya mancung. Gitu ya. Nah itu siapa sekali lagi siapa yang menciptakan? Ya, itu adalah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa dipelajari? Ya bisa. Ya. Oke. Nah, misalnya dari gennya, ya bagaimana gennya itu nanti kenapa dia seperti ini ya. Biasanya di ilmu biologi kan akan dipelajari ya, bagaimana pewarisan sifat dan sebagainya. Jadi bagaimana manusia itu sebenarnya mewarisi sifat kalau nggak dari orang tuanya, dari kakek dan neneknya. Jadi ketika misalnya Anda, kok saya nggak mirip bapak dan mama saya ya gitu ya. Nah, bisa jadi Anda itu ngikut dari kakek dan nenek Anda seperti itu. Jadi bukan berarti karena Anda tidak mirip, jadi Anda merasa oh saya anaknya ya itu pemikiran yang salah juga seperti itu. Atau misalnya darahnya tidak sama ya golongan darahnya. Ya, kalau kita belajar belajar biologi ya bisa dia detect gitu kan misalnya kalau orang tuanya A B misalnya kan bisa jadi anaknya bisa jadi O dan sebagainya itu bisa memungkinkan ya kecuali misalnya anaknya orang tuanya A dan A gitu kan. Nah, kalau ada A ya agak susah mau jadi B gitu. Ini secara sains. Jadi ciptaan-ciptaan Allah ini ya di alam semesta ini yang kita sebut dengan ayat-ayat kaunnya ini sebenarnya adalah sebagai objek ya, objek-objek dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya misalnya kayak Anda belajar biologi ya ilmu pengetahuan apa hewan, tumbuhan, makhluk hidup gitu. Misalnya udah belajar kimia ya berarti materi-materi yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta ini unsur-unsur materi dan sebagainya itu kan Anda belajar fisika fenomena alam. Anda belajar psikologi ngomongin karakter manusia. Anda ngomongin belajar kesehatan apa masyarakat bisa ngomongin lingkungan, bisa ngomongin eh, penyakit dan sebagainya, virus. Itu pada akhirnya adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar apalagi hukumnya juga berkaitan dengan bagaimana tata peraturan hukum dan sebagainya seperti itu. Jadi eh, konsep-konsep ciptaan itu ya sebenarnya adalah bagian dari
ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi tidak salah dikatakan bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu ya berasal dari Allah Subhanahu. Nah, antara ayat kauliyah dan kauniyah ini sebenarnya kalau kita tarik dia ada kesatuan gitu ya, ada integrasi ya. Jadi dia juga adalah ayat kauliyah yang Allah firmankan, namun juga firman itu berkaitan dengan ciptaan-ciptaannya misalnya. Jadi misalnya Allah mengumpamakan orang-orang munafik yang beramal seperti ria, dengan ria seperti orang yang membakar tubuhnya sendiri. Sedangkan dia dan anak-anaknya masih kecil, sangat membutuhkan kebun. Allah berfirman, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Ini kan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Berpikir terhadap ayat-ayat kauliyah akan mengantarkan manusia untuk melakukannya suatu derajat keimanan yang tidak bisa dihasilkan oleh amalan ibadah biasa. Karena berpikir akan mengantarkan manusia kepada penyikapan pokok masalah serta mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Berpikir juga akan menghasilkan pengetahuan tentang apa yang harus diraih dan apa yang harus ditinggalkan. Misalnya jika ada suatu dorongan untuk melakukan dosa dan yang syahwat, maka pikiran manusia yang berpikir akan menghadirkan sisi balasan dan kepedihan akibat balasan yang akan diterimanya apabila ia memperturutkan dorongan tersebut. Jadi memang kelebihan yang Allah berikan kepada kita manusia yaitu adalah kemampuan untuk berpikir. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, mempelajari sesuatu ya kita harus menggunakan pikiran kita ini, sehingga dengan kita berpikir itu kita akan mendapatkan uh, pemahaman, mendapatkan pengetahuan ya, bahkan tadi dapat menentukan apakah kita bisa melakukannya atau tidak, karena kita bisa melihat sisi baik dan buruknya, dan itu didapat dari proses berpikir ini. Nah, ayat-ayat kauliah ini memang konkretnya ini kalau kita lihat dalam Quran ini kan isinya itu kan yang pertama ya berkaitan dengan keesaan Allah ya, bagaimana tentang keimanan gitu ya, takdir, akidah, keimanan ya. Yang kedua adalah risalah Islam, tentang hukum-hukum Islam ya, baik masalah ibadah ya, muamalah, akhlak gitu ya. Terus aspek pendidikan ya, dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang bagaimana di dalam uh, Al-Quran ini banyak juga perintah-perintah yang itu ada konsekuensi dalam hukumnya juga. Terus kisah-kisah dan hikmah dalam Al-Quran ya, kisah para nabi, para sahabat ya, dan hikmahnya ya Al-Quran, dan terkait tentang nanti hari akhirat ya, apa yang didapatkan ketika orang itu beriman, apa yang didapatkan ketika orang itu tidak beriman ya, surga neraka semuanya itu nanti akan juga disebutkan, dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Al-Quran menyerukan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dengan beragam bentuk redaksi tentang segala hal kecuali tentang zat Allah. Karena mencurahkan akal yang terbatas kemampuannya untuk memikirkan zat Allah adalah perbuatan yang sia-sia, pemborosan energi, karena pengetahuan tentang Allah tidak akan dapat dicapai oleh akal manusia. Karena itu manusia cukup memikirkan tentang ciptaan-ciptaannya saja ya, yang terhampar di langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya termasuk dalam diri manusia itu sendiri. Dan di sini juga ada uh, larangan ya, misalnya batasan yang kita dalam menggunakan akal ini ya, di mana kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkanlah untuk menggunakan akal kita itu memikirkan tentang zatnya Tuhan ya, karena memang pengetahuan tentang itu kita tidak juga diberikan, sehingga gunakanlah akal-akal kita ini untuk memikirkan hal-hal yang lain yang memang itu sudah jelas dan memang sudah uh, bisa kita capai dengan akal kita itu. Kalau tidak nanti kita juga akan bingung sendiri ya, kan pusing sendiri seperti itu. Termasuk dengan hal-hal yang memang belum hal-hal yang kurang jelas dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga
kita juga jangan terlalu menghabiskan, karena berpikir ini bukan sesuatu yang mudah ya. Berpikir ini menggunakan energi dan sebagainya seperti itu. Jadi dan menghabiskan waktu, tenaga dan sebagainya, sehingga gunakanlah pikiran-pikiran kita ini, kemampuan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memang sudah real gitu ya, dan sebagainya. Nah, jika kekuatan akal digunakan untuk mengembara mencari pengetahuan di muka bumi ini, maka kita akan memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat kaunnya hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan pengetahuan tersebut mampu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sumber ketaatan kepada agama yang diturunkan olehnya. Sejarah telah membuktikan bahwa di masa kejayaan Islam, pengetahuan di dunia Islam telah muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama dalam berbagai bidang ilmu agama maupun ilmu sains dan teknologi. Jadi lahirnya para ilmuwan-ilmuwan itu pada akhirnya adalah bagaimana dia mampu menggunakan ya pemikirannya ini untuk hal-hal yang memang uh, berkaitan dengan uh, apa-apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini, sehingga dia akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Islam pernah mengalami kejayaan di bidang ilmu pengetahuan ya, di zaman dinasti Abbasiyah ya. Dan teknologi karena timbulnya kegiatan yang tinggi di kalangan umat Islam, terlebih dalam melakukan pembacaan, penelaahan, penelitian, serta pengkajian ayat kauniyah, lalu ciptaan-ciptaan Allah hingga berhasil menyingkap rahasia-rahasia baru yang tersembunyi di alam semesta ini. Jadi uh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, siapa yang rajin meneliti, rajin berpikir, menelaah, itu dia akan mendapatkannya. Itulah yang mengapa kok misalnya ilmu pengetahuan di barat itu berkembang, karena kemampuan mereka untuk semangat untuk meneliti dan sebagainya ini menjadi hal yang perlu kita juga contoh, karena dengan melakukan penelitian, penelaahan dan pengajian itu yang akan menjadi pintu mendapatkan ilmu dan mengembangkan ilmu tersebut. Interkoneksi dalam memahami ayat kauliah dan ayat kauniyah. Jadi bagaimana kita memahami ayat-ayat ini, sebenarnya kita bisa ambil hubungannya dari antara kedua ayat ini. Dalam Islam, proses pengetahuan ilmu pengetahuan dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pemahaman empiris yang diyakini sebagai kebenaran alami yang merupakan ketetapan Allah dan sunatullah ya. Kita sudah singgung terkait dengan sunatullah ini ya. Jadi bagaimana Allah ingin mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukum yang ada dan sebagainya, sifatnya itu universal. Nah, sunatullah ini juga bisa dikatakan sebagai ayat-ayat kauniyah ya, atau bagian dari aturan Allah. Yang dipadukan dengan kebenaran yang berasal dari informasi wahyu, itu dianggap sebagai bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu, yaitu ayat kauniyah. Jadi, bagaimana kita memadukan ini, inilah yang kita sebut dengan interkoneksi ini. Proses terbentuknya pengetahuan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dikenal dikotomi ilmu pengetahuan. Tidak dikenal adanya pemisahan yang membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniaan. Karena pada dasarnya apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ini yang itu ada kaitannya dengan alam semesta ini seperti itu. Jadi sebenarnya ada kesatuan yang itu ya. Jadi dengan kita mampu memikirkan atau menyatukan ini menjadi sesuatu yang sama lagi ya, seperti itu. Karena itu ilmu pengetahuan Islam sudah dari keseluruhan peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan dan peradaban yang didasarkan kepada iman kepada ajaran-ajaran Allah dan dikembangkan dengan mengambil keseluruhan warisan kemanusiaan setelah dipisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Hasilnya adalah suatu ilmu pengetahuan dan peradaban yang kosmopolit, yang terintegrasi ya, yang menyeluruh dan universal, berlaku untuk semuanya, yang menjadi milik seluruh manusia dan dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kebenaran itu bersifat universal dan akan berlaku untuk semua orang. Meskipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya seluruh kebenaran berasal dari Allah, maka dapat dipastikan bahwa antara ilmu pengetahuan dan wahyu tidak mungkin berlawanan.
bahkan akan senantiasa sejalan dengan berbagai penemuan-penemuan ilmu modern yang akan. Jadi ketika ini dipadukan, kita akan melihat nanti ada kesesuaian, ada kesamaan yang antara ayat-ayat Qauliyah dan Qauliyah. Kalau jika berbeda, nah, yang namanya ilmu pengetahuan yang di pikiran manusia ini kan kebenarannya sifatnya tentatif ya, artinya bersifatnya kebenarannya bisa saja belum absolut, belum semuanya. Kalau ayat-ayat Qauliyah ini kebenaran atau ayat-ayat Qauliyah ini sudah absolut ya, karena memang di firman Allah. Jadi firman Tuhan itu kebenarannya tidak ada yang menyaksikan. Sehingga ketika kita melihat kayaknya ada pertentangan dan pemisahan itu, kita lihat oh berarti mungkin ya kita harus mengkaji lagi ayat ayat kaunnya itu bisa jadi ada yang salah dalam metodenya, ada yang salah dalam prosesnya. Nah ayat kauliah ini pun juga bisa kita pahami dengan mungkin tafsir-tafsir ya juga kadang-kadang kan menafsirkan ayat itu juga kita juga harus ada ilmunya. Bagaimana misalnya Allah kan misalnya ditafsirkan bahwa apa bumi itu datar ya, bumi itu dihamparkan seperti itu ya. Nah, orang ingin menyinggungnya dengan bahwa bumi itu kan bulat bukan dihamparkan sebenarnya kan. Nah ini sebenarnya hanya perspektif saja yang mungkin berbeda ya. Kalau kita lihat dari luar angkasa ya bahwa memang bumi itu sifatnya bulat ya, bentuknya bulat. Namun ketika kita berada di bumi ini kita melihat seperti datar seperti itu karena memang ini ada pengaruh dari gaya gravitasi dan sebagainya seperti itu. Kalau kita berpikir itu kan di tengah Pak, di apa Kalimantan Barat ini kan di Skatulistiwa di tengah. Kenapa kok apa airnya enggak terpusat di bawah gitu dan sebagainya. Ini sekali lagi bentuk-bentuk sunatullah ya, bagaimana Allah juga mengatur bahwa bumi ini sendiri Allah setting memang ada gayanya, gaya gravitasinya, ada apa, uh, yang melindunginya gitu ya. Jadi ekosistem atau bagaimana bumi itu memang diatur ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya, disesuaikan dengan bagaimana manusia itu hidup seperti itu. Ya kita bandingin dengan misalnya planet-planet yang lain gitu ya, planet-planet seperti Mars dan sebagainya itu yang sama bulatnya sama, cuma kan uh, perbedaan-perbedaannya ya berbeda ya, bagaimana siang dan malam yang berbeda, kadar-kadar oksigennya dan sebagainya, atau misalnya kadar udaranya kan, unsur-unsur apa saja, tanahnya seperti apa, kandungan-kandungannya. Ini membedakan antara ciptaan-ciptaan Allah sebenarnya. Nah jadi kadang-kadang ada ya usaha-usaha untuk melakukan pertentangan itu, dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang negatif ya. Seharusnya yang kita mencoba memadukan jadi semangat integrasi, semangat interkoneksi ini menjadi sesuatu yang perlu kita hadirkan ya dalam proses pembelajaran sebenarnya, sehingga nanti proses pembelajaran yang dilakukan itu adalah tidak hanya untuk masalah kognitif tapi juga berkaitan dengan bagaimana nanti dengan mempelajari ilmu pengetahuan itu semakin meningkatkan ketakwaan kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Esa. Bukan sebaliknya. Ketika orang belajar ilmu pengetahuan semakin dalam, malah di ateis dia tidak percaya Tuhan. Nah, ini tidak seharusnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Pak sampaikan jadi terkait masalah integrasi ini tadi. Kalau kita tahu bahwa ada eh, dua ayat tadi, ada yang namanya ayat kauliyah ya, yaitu ayat-ayat yang merupakan firman Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, dan ayat kursi yang memang diturunkan disampaikan kepada Nabi. Yang kedua adalah ayat-ayat um, kauniyah ya, itu adalah segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk tidak semua ini. Nah, ayat kauniyah inilah yang nanti kita kaitkan dengan itu adalah objek-objek ilmu pengetahuan yang akan dipelajari. Namun
tidak sedikit juga ayat-ayat yang kauliah yang Allah perintahkan kepada manusia untuk berbicara tentang cipta-ciptaan tersebut, dan itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi manusia untuk mempelajari dan memahaminya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.